Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan materinya masih tentang kapasitor. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan kapasitas pengganti dari beberapa kapasitor yang dirangkai secara seri ataupun secara paralel, ataupun gabungan dari keduanya antara seri dengan paralel. Nah, untuk kesempatan ini kita akan menjelaskan lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar kapasitasnya saja, tetapi kita akan melihat bagaimana sifat dari rangkaian seri dan paralel itu sendiri, baik itu pada muatannya ataupun pada tegangannya. Ya, kita jelaskan yang pertama dulu tentang rangkaian seri. Jadi, misalkan ada sebuah baterai atau power supply dihubungkan dengan sebuah kapasitor yang memiliki kapasitas 100 mikrofarad. Jadi, kalau ditanya berapakah muatan yang disimpan oleh kapasitor ini, karena fungsi dari kapasitor sendiri kan untuk menyimpan muatan. Jadi ditanya berapakah besar muatan dari kapasitor ini. Jadi kita menggunakan persamaan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu Q sama dengan C kali V. Yang mana Q ini adalah muatannya, C kapasitas dari kapasitor ini, dan V adalah tegangannya. C kita lihat di sini harganya 100 mikrofarad, sedangkan V tegangan nilainya 12 volt. Jadi kita masukkan, tapi sebelumnya ini kita rubah dulu karena satuan kapasitas kapasitor ini atau kapasitansinya masih dalam bentuk mikrofarad. Kita rubah ke dalam satuan internasional, jadi mikronya dirubah menjadi 10⁻⁶ farad. Jadi kalau kita kalikan, karena 100 itu sama dengan 10⁻², berarti 10⁻² kali 10⁻⁻⁶. Jadi 2 dikurang 6 berarti 10⁻⁻⁴ farad. Nah, setelah dirubah ke dalam SI, baru bisa kita masukkan ke dalam persamaan QCV ini. Ya, kita masukkan berarti 10⁻⁴ kali 12 karena tegangannya 12 volt. Maka hasilnya adalah 12 kali 10⁻⁴ kolom. Nah, itu cara menentukan muatan dari kapasitor ini kalau kapasitornya cuma satu. Nah, kalau misalnya kapasitornya lebih dari satu, ini sumber tegangannya dihubungkan dengan dua buah kapasitor. Kalau yang satu nilainya 100 mikrofarad, sedangkan yang C2 nya 200 mikrofarad, dan rangkaiannya di sini adalah rangkaian seri. Bagaimana caranya? Kemudian kalau pertanyaannya lebih kompleks, misalnya berapakah Q1, berapa Q2, V1 dan V2. Q1 berarti muatan yang disimpan oleh kapasitor C1, Q2 berarti muatan yang disimpan oleh kapasitor C2, sedangkan V1 adalah tegangan pada ujung-ujung kapasitor C1, V2 berarti tegangan pada ujung-ujung kapasitor C2. Jadi kalau ditanya seperti itu, kita tetap menggunakan persamaan Q sama dengan C kali V. C kali V, cuman kita tinjau secara keseluruhan dulu. Jadi kita buat Q total sama dengan C total kali V total. Jadi kita lihat secara keseluruhan dulu. Kita lihat berapa muatan yang disimpan secara total dulu. Nah, di sini V totalnya ada, yaitu 12 volt. Artinya V total itu adalah V pada sumber tegangannya atau power supply-nya. Sedangkan yang C total ini yang perlu kita cari dulu. Jadi C total ini maksudnya C penggantinya yang sudah kita jelas kemarin. Jadi untuk menentukan C pengganti kalau dia rangkaian seri, berarti sudah kita jelaskan nilainya sama dengan 1/C total sama dengan 1/100 tambah 1/200 karena rangkaiannya seri. Jadi kita samakan penyebutnya, 100 dengan 200 berarti yang sama adalah 200. Bisa kita samakan penyebutnya. 200 bagi 102, 2 kali 1 2. 200 bagi 201, 1 kali 1 1 berarti 2 tambah 1.
Jadi kalau sudah sama penyebutnya bisa dijumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3/200. Nah, untuk C totalnya tinggal kita balik aja karena ini masih dalam bentuk 1/C. Jadi kita buat dalam bentuk C, nilainya sama dengan 200/3 mikrofarad. Jadi kalau kita keluarkan mikronya atau kita buat dalam satuan SI, berarti 200/3 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, kalau sudah dirubah satuannya ke dalam SI, baru hasil dari C total ini kita masukkan ke persamaan yang QCV tadi. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ya, sudah kita masukkan. Kemudian V totalnya adalah 12 volt, berarti dikali 12 volt. Nah, di sini berarti 12 bisa dibagi 3, 12 bagi 3 4. 4 kali 200 berarti 800. Jadi yang tersisa 800 kali 10 pangkat min 6. Nah, 800 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2. Karena 8 kali 10 pangkat 2 berarti 2 dikurang 6 berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 kolom. Nah, dapatlah kita harga Q totalnya atau muatan yang disimpan pada seluruh rangkaian ini. Nah, kalau seperti itu berarti untuk rangkaian seri ada syaratnya, yaitu bahwa Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Itu khusus untuk rangkaian seri. Tapi kalau untuk rangkaian paralel beda lagi nanti. Jadi untuk rangkaian seri Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi kalau kita sudah memperoleh nilai Q total itu 8 kali 10 pangkat min 4, berarti Q1 juga sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4, Q2 juga sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4. Jadi pertanyaan yang di atas tadi, Q1 dan Q2 sudah bisa kita jawab karena Q totalnya sudah kita peroleh hasilnya. Jadi karena Q totalnya 8 kali 10 pangkat min 4, maka Q1 juga sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4, demikian juga dengan Q2-nya. Karena syarat untuk rangkaian seri kapasitor, Q totalnya sama dengan Q1 sama dengan Q2. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan V1 dan V2-nya? Untuk V1 dan V2 kita tetap menggunakan persamaan ini. Cuman kita rubah bentuknya menjadi V sama dengan Q/C. Jadi kita balik rumusnya, karena C kali V, maka V sama dengan Q/C. Jadi kalau ingin mencari V1 kita ganti aja menjadi V1 Q1/C1. Q1 nilainya 100 mikro, C1 nilainya Q1 nilainya sama dengan Q total 8 kali 10 pangkat min 4, C1 nilainya 100 mikrofarad. Tinggal dimasukkan aja 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 100 kali 10 pangkat min 6, karena C1 100 mikro. Kemudian 100 ini kan 10 pangkat 2, berarti bisa kita tulis 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4, karena 100 10 pangkat 2, 2 dikurang 6 berarti min 4. Jadi min 4 yang di atas bisa dicoret dengan min 4 yang di bawahnya karena sama. Jadi yang tersisa adalah 8 bagi 1 sama dengan 8 volt. Jadi dapatlah kita harga dari V1 nya adalah sebesar 8 volt. Nah, berarti tegangan pada ujung kapasitor C1 ini adalah sebesar 8 volt. Kemudian yang V2 sama caranya, tinggal diganti aja V2 Q2/C2 karena V Q/C. Q2 nilainya sama dengan Q total dan VC2 sama dengan 200 mikrofarad. Jadi seperti ini jadinya 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 200 10 pangkat min 6. Kemudian kita rubah 200 kali 10 pangkat min 6 kita jadikan menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian min 4 nya habis, berarti 8 bagi 2 sama dengan 4 volt. Nah, V2 nya kita peroleh sebesar 4 volt. Kalau kita perhatikan V1 8 volt, V2 4 volt, maka 8 ditambah 4 sama dengan 12 volt, berarti sama dengan V total ya.
Berarti bisa kita simpulkan bahwa V total sama dengan V1 ditambah V2. Karena buktinya di sini 12 sama dengan 8 ditambah 4. Nah, itulah sifat rangkaian pada kapasitor yang disusun seri. Untuk muatannya itu sama. Jadi kalau dia dirangkai seri maka muatannya adalah sama dengan muatan totalnya. Sedangkan tegangannya adalah hasil penjumlahan dari masing-masing pada ujung-ujung kapasitor. Jadi kalau ini V totalnya di sini maka sama dengan hasil penjumlahan dari V1 ditambah V2. Nah, itu kesimpulannya untuk rangkaian kapasitor yang disusun seri. Nah, bagaimana kalau dia rangkaiannya paralel? Nah, untuk rangkaian paralel itu seperti ini ya, bercabang, maka yang sifatnya adalah V1-nya yang sama atau tegangannya yang sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Kalau di sini ada tegangan 12 volt V totalnya, berarti V1 di sini juga 12 volt, V2 di sini juga 12 volt. Nggak usah dicari lagi. Nah, itu sifatnya. Beda dengan rangkaian seri tadi. Kalau seri V total tidak sama, V1 tidak sama dengan V2, tapi hasil penjumlahan. Tapi pada rangkaian paralel, V1 sama dengan V2 sama dengan V totalnya. Nah, tugas siswa-siswa sekalian, tolong ditentukan berapa besar dari C totalnya atau C penggantinya kalau dia rangkaian paralel. Kemudian Q totalnya berapa dengan menggunakan persamaan QCV tadi. Kemudian berapa Q1-nya tetap menggunakan persamaan tadi, dan Q2 berapa juga dengan menggunakan persamaan QCV tadi. Jadi silakan dikerjakan supaya nanti jelas konsepnya bagaimana sifat pada rangkaian kapasitor yang disusun oleh paralel, disusun secara paralel. Selamat bekerja.